Memangnya kenapa kalau penulis menggunakan jasa ghostwriter? Ghostwriter dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan penulis bayangan, bukan penulis hantu ya. Tapi tahun 70-an sempat dipadankan dengan istilah penulis siluman. Jadi ini hanya slang saja dalam bahasa Inggris bahwa ada yang membantu seorang penulis tetapi dia tidak terlihat, tidak dikreditkan namanya di dalam sebuah buku. Jadi di dalam cover buku tidak ada, di dalam halaman hak cipta tidak ada, maka dia seperti bayangan penulis itu ya, si pemilik gagasan. Makanya dia namanya ghostwriter, penulis bayangan, bukan ghost author. Jadi kan ada istilah author dengan writer kalau dalam bahasa Inggris. Author artinya berasal dari bahasa Latin ya, author itu suhu, master, pemilik gagasan. Writernya mungkin bisa orang lain, boleh orang lain, dan ini kolaborasi yang wajar saja di dalam dunia penulisan. Nah, ada film Ghostwriter yang diperankan oleh stand up komedian Indonesia. Salah satunya kalau nggak salah Gia Pamungkas ya. Di situ betul-betul memang hantu penulisnya gitu ya. Jadi dia seorang penulis novel meminta bantuan, dibantu oleh hantu gitu ya, goib dari dunia goib untuk menulis tentang suatu novel gitu ya, diselesaikan. Ada juga film serial di Premiere kalau nggak salah, saya pernah nonton juga Ghostwriter versi untuk anak-anak dan remaja gitu ya. Ada film Ghostwriter juga, film bioskop ya, itu dibintangi oleh Pierce Brosnan ya sama Ewan McGregor. Itu betul-betul memperlihatkan kehidupan seorang ghostwriter sehingga kemudian dia terbunuh ya, tragis karena dia menulis autobiografi untuk Perdana Menteri Inggris yang diperankan oleh Pierce Brosnan, dan kemudian dia seperti penyelidik gitu ya, malah mendapatkan data-data yang rahasia. Nah, itu ghostwriter memang pekerjaannya seperti itu ya, terutama digunakan untuk penulisan autobiografi. Satu lagu film tentang ghostwriter tuh kalau nggak salah The Girl with Dragon Tattoo yang Daniel Craig ya, pemeran James Bond itu memerankan sebagai ghostwriter. Nah, itu kehidupan yang bisa kita lihat dari film. Antara satu betul-betul penulis hantu, yang satu lagi betul-betul penulis bayangan. Pertanyaannya, legal nggak kalau saya menggunakan jasa penulis bayangan atau ghostwriter? Ya legal, karena saya sendiri penulis bayangan. Loh, Pak Bambang kok penulis bayangan ngaku-ngaku? Ya iyalah, kalau enggak saya bagaimana saya mengiklankan diri sebagai penulis bayangan kalau saya tidak menyebut diri saya adalah seorang ghostwriter. Jadi kalau di dalam covernya dia tidak disebutkan, yaitu memang kesepakatan. Nah, artinya pemilik gagasan itu meminta bantuan seorang ghostwriter untuk menuliskannya dengan baik. Ada satu kasus ghostwriter diminta menulis novel. Ini agak lain menurut saya. Agak beda kalau ini. Novel itu kan imajinatif, ya. Kalau kita disuruh menuliskan novel atas nama orang lain, yaitu punya siapa? Nah, itu kan beda dengan menuliskan tadi kisah hidup, autobiografi boleh, biografi, memoir. Kita yang bukan pemilik cerita, si empunya cerita, boleh diorder oleh orang lain untuk menuliskannya. Nah, itu yang legal dalam dunia penulisan bayangan. Satu lagi yang legal adalah penulisan buku-buku ilmiah populer, pemikiran gitu ya. Ini ada profesor nih, dia ilmunya banyak dan sudah sepuh gitu loh. Wah, ini harus dituliskan. Kalau nggak dituliskan nanti lenyap nih ilmunya nih, meninggal bersama dia. Karena dia tidak punya waktu, dia tidak punya keterampilan, maka dia boleh merekrut seorang penulis bayangan atau penerbit yang merekrutkan gitu ya. Biasa gitu, penerbit merekrutkan. Saya dulu aktif di penerbit Mutiara Kolbun Salim, salah satu penerbitan milik Agim. Nah, artinya saya juga menulis banyak buku-buku atas nama Agim gitu. Ya, pemikirannya beliau, kemudian konsepnya dari beliau, saya hanya menuliskan. Nah, nama saya disebut sebagai editor kalau itu ya, disebut sebagai editor. Jadi boleh jadi penulis bayangan itu namanya adalah seorang editor gitu. Ya, karena dia yang membantu menuliskannya. Nah, itulah peran legal dari seorang ghostwriter. Pemikiran boleh, yang nggak boleh itu
Ya bukan ghostwriter namanya, kalau membantu menulis skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah yang ada hubungannya dengan akreditasi seseorang, yang ada hubungannya dengan sertifikasi seseorang, yang ada hubungannya dengan kenaikan pangkat seseorang, dijokiin gitu. Nah, menurut saya itu penulis joki, penulis calo, tidak dapat disebut sebagai ghostwriter. Saya sebagai ghostwriter menolak profesi saya dicemari dengan cara-cara yang tidak etis. Ya tidak etis lah, melanggar kode etik. Ketika kita menuliskan atas nama orang lain karya-karya yang dapat membantu dia untuk naik pangkat, ya, nambah angka kredit, itu sih bukan ghostwriter. Jadi kalau pertanyaannya, boleh nggak sih saya gunakan jasa ghostwriter? Ya boleh untuk autobiografi, biografi, memoir, atau novel biografis. Kalau novel biografi kan basisnya kisah orang itu ya, mau dinovelkan, imajinasinya tinggal dikembangkan. Tapi kalau pure novel nggak bisa. Oh saya pengen bikin puisi, ada ide, tolong dibikinkan ya nggak mungkin sama ghostwriter gitu ya. Itu salah satunya. Jadi memang ada di dunia ini posisi peran sebagai ghostwriter dan tidak selamanya ghostwriter itu disembunyikan. Ya saya menyembunyikan diri, tapi penulis saya bilang, ini Pak Bambang nih ghostwriternya saya. Ya, dia nyebut. Ini kan kejadian pada autobiografinya Pangeran Harry, Spare. Ya. Orang tahu ghostwriternya itu J.R. Muringer ya. J.R. Muringer yang menuliskannya dan dia mendapatkan bayaran $1 juta, bayangkan. Sedangkan royalti dari buku itu disumbangkan oleh Pangeran Harry. Kenapa disebut? Oh, ini ghostwriter-nya Moringer gitu kan. Makanya disebut-sebut, yaitu memang biasa dan saya pelajari bahwa tidak selamanya ghostwriter itu memang menyembunyikan diri. Kecuali dia terikat kontrak dengan kliennya. Kalau dia kliennya ada kontrak, Anda nggak boleh menyebut diri Anda, merahasiakan hal-hal yang terkait dengan penulisan buku ini, ya baru kita diam gitu ya. Tapi kalau penulisnya sendiri pas peluncuran buku, saya mengundang ghostwriter saya Pak Bambang Trim, ya itu jadi ketahuan gitu ya. Nah gitu rekan-rekan tentang ghostwriter. Salam insaf, terima kasih.